Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat. Kita bergembira karena Tuhan memanggil kita untuk beribadah dan untuk memuji Tuhan dari Kidung Ceria 220. Kamu dipanggil dengan senang dan semangat ya. Doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena berkat kesehatan, kepintaran, makanan, minuman yang selalu Tuhan berikan. Sekarang kami hendak beribadah, kuduskanlah ibadah kami. Berkatilah Kakak Tias yang memberikan firman-Mu, supaya dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu yuk pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nanti kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertaubat, dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia dan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya itu, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka, lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Halo, selamat pagi adik-adik. Kakak harap kalian semua sehat-sehat ya. Terima kasih, tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah, sebelum mulai cerita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Adik-adik tahu cerita tentang Tuhan Yesus dari mana sih?
Iya benar, ada yang jawab dari Alkitab, ada juga yang jawab dari orang tua. Nah, selain itu kita juga bisa tahu dari kakak-kakak layan atau guru melalui pengajaran yang sering disampaikan saat IMPA ya adik-adik. Nah, bicara tentang guru nih, hari ini kakak juga akan bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Paulus. Waktu itu, ketika Paulus berada di Efesus, Paulus pun tidak berhenti untuk mengajarkan tentang firman Tuhan dan mengenalkan siapakah Tuhan Yesus itu kepada jemaat di sana, baik murid-murid Yohanes Pembaptis maupun kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak berapa lama Paulus tinggal di Efesus untuk mengajarkan orang-orang di sana tentang firman Tuhan? Ada yang tahu nggak? Iya, benar. Selama 2 tahun. Nah, selama Paulus tinggal dan mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat di sana, ternyata tidak semua berjalan dengan baik loh adik-adik. Ada aja orang yang gak suka dan gak mau mendengar firman Tuhan. Tapi itu tidak membuat Paulus sedih. Ia terus melakukan pengajarannya dengan sukacita, sehingga melalui pengajarannya banyak orang yang mau dibaptis dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah memakai orang tua dan kakak layan juga semua untuk bisa mengenalkan Tuhan Yesus kepada adik-adik semua. Sehingga adik-adik bisa memperoleh keselamatan, kepandaian, kesehatan, dan banyak berkat lainnya. Untuk itu, kakak harap adik-adik tetap terus mau menjadi anak-anak yang setia ya, dan mau mengasihi Tuhan Yesus. Tapi caranya gimana ya kak? Nah, caranya itu rajin-rajin baca Alkitab ya. Selalu memuji Tuhan. Adik-adik harus rajin berdoa, berbicara dengan baik dan sopan, hormat dan dengar-dengaran kepada orang tua, sesuai firman Tuhan minggu lalu. Hormat dan dengar-dengaran juga kepada guru dan kakak layan. Rajin mengikuti IMPA di rumah masing-masing dengan cara mendengarkan video yang tiap minggu dikirim oleh kakak-kakak layan, agar kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi pesannya, jadilah anak Tuhan yang terus setia dan mengasihi Tuhan, sehingga melalui adik-adik banyak orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari siapkan hati dan pikiran untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kehidupan kami, hari lepas hari kami, pribadi lepas pribadi kami, Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini, dan kami juga telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, firman yang telah kami dengar dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari kami, pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini bangsa dan negara kami sedang banyak orang yang terkena virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati bagi pasien-pasien yang terkena virus itu ya Tuhan. Tuhan saja yang mau memberikan kesembuhan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarganya dan dapat menjalani hari demi harinya dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati para tim medis yang merawat pasien-pasien ya Tuhan. Ada dokter, suster, dan yang lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka, mau memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka dapat merawat pasien-pasien dengan baik ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ya Tuhan, agar pertambahan 1 tahun usia mereka di tahun ini itu bisa membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus saja yang mau memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi ya Tuhan, sehingga itu bisa menjadi kesehatan dan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.